Ini bocah malah berenang di kali, lagi hujan-hujan. Waduh, ini bocah-bocah masih pada kecil-kecil, keluar pada nggak pakai helm pula. Oh iya nih kayaknya hujan lokal nih, sebelah sana kayaknya nggak hujan. Iya anjir bener, hujan lokal. Tiga, dua, satu. Dada dulu dong. Oke bro, kembali lagi di channel gua Riding with sama Walking. Jadi hari ini hari Minggu, udah jam 2:30. Sebenarnya habisan mori tadi. Sekarang kita habis nongkrong tadi, habis ketemu teman-teman gua lagi di Kopi Nako Tebet. Sekarang kita mau langsung pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi sekarang gue lagi mencoba untuk merekam audio suara gue nggak dari external mic dari kamera gue. Jadi kamera gue kan gue pakainya di Pro AE2S. Yang sayangnya kayaknya dia nggak punya sensor untuk noise cancellingnya. Jadi setiap gue nge-record naik motor kayak gini tuh, itu tuh suaranya selalu ketutup sama suara knalpot gue. Karena emang knalpot gue tuh berisik banget. Ya, jadi ya sekarang gue lagi mencoba pakai audionya dari intercom gue. Jadi gue nge-recordnya itu di HP gue connect ke intercom. Terus habis itu external mic-nya itu gue jadi input untuk suara gue masuk. Semoga aja suaranya lebih clear dan gak ketutup sama suara knalpot lagi. Nah, ngomongin soal audio untuk motovlogging, jadi sebenarnya kenapa gue nggak suka untuk nge-record sambil jalan kayak gini, itu tuh karena setiap gue nge-record kayak gini tuh sambil jalan, kalau pakai external mic ya, itu tuh pasti selalu ketutup sama suara knalpot. Dan di videonya juga, jadinya nggak enak didengarnya. Makanya sekarang gue cobain cara lain. Actually, ada beberapa cara sih yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kualitas audio yang lebih jernih. Waduh, udah mulai ada titik-titik air. Jangan hujan dong. Ya, ada beberapa cara sih yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan audio yang lebih clear pada saat kita motovlogging di atas motor kayak gini, terutama untuk yang tidak menggunakan knalpot standar. Wah iya anjir bener, hujan terus. Jadi yang pertama itu kita bisa pakai cara yang kayak gue lakukan sekarang, yaitu dengan menggunakan audio dari intercom. Jadi mic di intercom itu kan biasanya punya noise cancelling system yang lumayan bagus, nggak terlalu berisik jadi, dan suaranya itu bisa terfokus. Nah, kalau pakai mic intercom sendiri sih itu caranya menurut gue sih nggak ribet ya, tinggal konekin intercom ke HP. Habis itu ya udah, mic-nya kan bisa jadi input untuk kita ngomong tuh. Jadi kita tinggal konekin aja HP kita ke intercom, habis itu kita record dari voice recording software yang ada di HP kita, atau kita bisa download dari third party software juga yang ada banyak lah yang bisa kita pilih. Dan penggunaannya juga memang pretty simple, karena aduh ini hujannya makin deras. Tapi sebelah sana sih panas. Semoga aja nggak hujan. Jadi untuk audionya sendiri ya seperti yang kalian dengerin sekarang, kualitasnya lumayan jernih dan lumayan bisa terfokus sama suara pada saat kita ngomong.
nggak ketutup sama suara yang ada di knalpot atau mungkin suara environment kita kayak misalkan traffic kanan kiri, mobil klakson dan lain-lain. Jadi bisa lebih clear suara kitanya. Itu cara yang pertama. Anjir, deras banget. Wah, ini bocah malah berenang di kali, lagi hujan-hujan. Wah iya nih, kayaknya hujan lokal nih. Sebelah sana kayaknya nggak hujan. Iya anjir, bener. Hujan lokal. Sebelah sini kering. Ya udah, berarti ini kita harus buru-buru supaya nggak dibuntutin sama awan. Oke, jadi yang kedua itu kita bisa menggunakan external hardware mic yang lebih proper untuk kita vlogging, dan carilah mic-mic yang emang punya noise cancelling feature. Jadi suaranya bisa terfokus sama suara yang ada di dekat mic-nya aja. Nah, salah satu mic yang paling banyak digunain untuk motovlogging itu adalah Boya yang seri M1. Nah, Boya yang seri M1 sendiri itu gue sebenarnya belum punya, tapi gue udah sempat nontonin beberapa review videonya, dan gue sempat research juga. Dia memang punya feature noise cancelling yang lumayan dan audio quality-nya juga oke lah gitu. Jadi dia punya audio quality yang lumayan dibandingkan dengan mic bawaan yang dipunyain sama si Bipro ini. Since memang ya action cam yang gue gunakan kan memang bisa kita bilang action cam budget lah. Jadi secara feature-nya juga mungkin nggak se-oke yang top notch levelnya lah, kayak misalkan DJI Osmo atau GoPro gitu. Yang mereka udah punya audio stabilization feature-nya. Tuh. Nah, untuk harganya sendiri sih kayaknya nggak terlalu mahal ya. Lumayan sih sebenarnya. Kalau nggak salah tuh, kalau Boya M1 itu kan dia ada dua tipe ya, yang M1 doang sama M1 Pro. Gue juga nggak terlalu tahu sih apa bedanya. Gue belum sempat cari tahu, tapi kalau yang M1 biasa itu harganya sekitar 180 ribuan. Sedangkan kalau yang M1 Pro itu harganya ada di 280 ribuan. Jadi beda sekitar 100-an ribu. Cuman memang sih kalau gue lihat fotonya ya, dia itu kabelnya panjang banget. Jadi bakalan lumayan riwah lah. Bakalan lumayan mengganggu kalau kita biarin ngegelendor. Jadi gue sarankan untuk kalian yang mau menggunakan Boya M1 ini, mendingan kabelnya dimasukin aja ke dalam jaket biar nggak ngelewer-ngelewer. Jadi kabelnya dimasukin ke jaket biar nggak ngelewer-lewer dan nggak mengganggu kalian pada saat riding. Apalagi kan kalau misalnya pada saat riding buat kita manuver kanan kiri kan itu perlu banget keleluasaan ya. Nah, jadi kalau misalkan kita biarin di luar lewer gitu aja, ya itu bisa sangat mengganggu sih. Nah, terus untuk cara yang ketiga, ini sebenarnya cara yang paling sering gua pakai, yaitu kita bisa nge-record suaranya dengan menggunakan VO. Jadi kalau misalkan kalian nontonin video-video gua yang sebelumnya, kayak misalkan pada saat gue touring ke Kuningan atau misalkan gue touring ke Dieng, itu gue banyak mengutilize VO untuk suara guanya. Nah, kenapa? Karena pada saat kita nge-record VO itu suaranya akan lebih clear, jauh banget lebih clear, karena gue sendiri memang merekamnya di kamar. Jadi suara guanya bisa terdengar dengan sangat jelas. Cuman kekurangannya sendiri, soundnya kerasanya nggak natural. Kenapa? Ya karena itu tadi gue ngerekamnya di kamar. Kamar itu kan sunyi banget ya, nggak ada suara apa-apa. Jadi environment jalanan sekitaran kita itu nggak ada. Kayak
suara kendaraan lain atau suara traffic itu nggak kedengeran sama sekali. Cuman memang secara audio quality-nya kalau misalkan kita mau bikin konten-konten yang sifatnya storytelling itu jauh lebih bagus gitu. Sebenarnya ada satu cara terakhir sih, cara yang keempat, yaitu sebenarnya kita bisa juga nge-mod intercom yang kita punya untuk bisa langsung tersambung ke kamera kita, supaya si action cam kita ini bisa nge-receive suara yang muncul di intercom. Jadi kalau kita lagi connect sama intercom orang lain juga, pas kita ngobrol-ngobrol itu suaranya juga bisa langsung ke record jadi audio di action cam-nya. Prinsip kerjanya itu, jadi action cam kita itu akan nge-record gambar ya, seperti biasa. Cuman audio yang di capture itu bukan audio dari si action cam-nya, melainkan audio dari si intercom-nya. Jadi pada saat suara-suara orang ngobrol dan lain-lain itu bisa tetap ke capture. Cuman untuk caranya sendiri, gue sendiri sih belum pernah nyoba ya. Tapi yang jelas itu action cam kita harus di-mod supaya bisa nge-receive audio dari intercom. Dan intercom kita juga harus di-mod supaya bisa mensuplai suara dari intercomnya untuk dimasukin ke audionya action cam kita. Gitu. Ya mungkin untuk teman-teman yang lebih tahu untuk cara modding ini bisa share pengetahuannya kali ya di kolom komentar. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja teman-teman untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika kalian suka dengan konten ini, mohon untuk klik tombol subscribe dan like video ini serta klik tombol lonceng di kanan bawah supaya setiap upload konten baru kalian bisa langsung menikmatinya. Terima kasih.